Hai semuanya, perkenalkan nama kakak Nisa Rafiun dari Pendidikan Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini belajar bareng kakak yuk. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara memanfaatkan perca sebagai hiasan tote bag. Sebelum masuk ke tutorial, yuk kita pelajari apa itu perca dan bagaimana pemanfaatannya. Perca merupakan limbah anorganik yang berasal dari sisa-sisa pembuatan produk tekstil berupa potongan-potongan kain. Ciri-ciri perca antara lain: 1. Berbentuk potongan. 2. Memiliki motif tak beraturan. 3. Ukurannya tidak sama. Sumber penghasil perca antara lain pabrik garmen, konveksi, hingga penjahit rumahan. Perca juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perca antara lain: 1. Mudah didapat. 2. Menghasilkan produk beraneka ragam. 3. Menghasilkan desain yang unik. Kekurangan perca antara lain: 1. Memerlukan waktu dalam pengolahannya. 2. Rumit karena bentuknya tak beraturan. Dalam pemanfaatan perca tentu diperlukan teknik khusus agar menghasilkan karya yang baik. Berikut ini merupakan beberapa teknik pemanfaatan perca. 1. Teknik kolase, dengan memadukan, menyusun, dan menempel potongan-potongan kain dalam satu frame. Berikut contoh karya teknik kolase. 2. Teknik tumpang tindih, dilakukan dengan menggabungkan potongan kain yang dipola terlebih dahulu, kemudian diletakkan pada bagian tengah kain dan dijahit bagian tepinya. Pola tersebut selanjutnya ditindih dengan pola berikutnya dengan cara dijahit bagian tepi secara keseluruhan. Berikut contoh karya teknik tumpang tindih. 3. Teknik aplikasi, yakni teknik menempelkan dan menjahit pola desain yang dipotong dari satu kain ke kain lainnya sehingga membentuk objek. Berikut contoh karya teknik aplikasi. Dari ketiga teknik tadi, kita akan belajar menerapkan teknik aplikasi. Mari kita simak video tutorial berikut ini. Persiapan alat dan bahan. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Peralatan yang diperlukan: 2 lembar kertas gambar, kertas karbon, dan alat tulis. Digunakan untuk menggambar desain. Kemudian ada gunting kain untuk menggunting bahan kain. Lalu gunting kertas untuk menggunting desain kertas. Gunting benang untuk menggunting benang dan merapikan sisa jahitan. Meteran pita untuk mengukur bahan utama. Kapur jahit untuk menandai ukuran dan menggambar pola. Setrika untuk menyetrika bahan yang diperlukan. Lalu jarum pentul untuk menyematkan pola. Jarum sulam untuk membuat tusuk veston. Lalu pemidangan untuk mempermudah proses menyulam. Kemudian mesin jahit untuk menjahit tote bag. Bahan yang diperlukan: kain soft chin dan kain furing sebagai bahan utama. Lalu kain perca sebagai bahan hiasan. Kain viselin sebagai pelapis perca. Benang sulam untuk menghasilkan tusuk veston. Selanjutnya, pembuatan hiasan perca. Ambil 2 lembar kertas gambar lalu selipkan kertas karbon di tengah untuk menjiplak desain. Kalian bisa selipkan klip kertas agar lembaran kertas tidak bergerak. Lalu gambar desain dengan perlahan dan tidak menekan kertas. Jika sudah yakin, tebalkan desain dengan sedikit menekan kertas agar gambar terjiplak dengan baik. Lalu, lepaskan klip dan pastikan gambar sudah terjiplak pada kertas di bawahnya. Beri nomor untuk setiap pola pada masing-masing desain yang sudah dibuat.
Pada desain 1, gunting pola sesuai keterangan dan desain 2, gunting pola sesuai keterangan. Gunting sesuai pecah pola seperti ini ya. Berikut merupakan hasil pola desain yang sudah digunting. Potong kain soft jean dan kain furing dengan ukuran sesuai keterangan. Berikut ini kain yang sudah dipotong. Siapkan perca dan potongan pola. Bagian depan pada pola bertemu dengan bagian buruk pada kain. Lalu jiplak pola pada kain menggunakan kapur atau alat tulis. Kalian bisa menggunakan warna kapur yang lebih jelas ya. Jiplak semua pola pada perca dan Vaseline, kemudian gunting semuanya. Setelah semua pola digunting, selanjutnya setrika. Bagian Vaseline yang terdapat lem bertemu dengan bagian buruk pada kain. Setrika semua pola perca dan Vaseline secara sepasang. Ini semua pola yang sudah disetrika. Pola perca menjadi lebih kaku dan tidak meninggalkan tiras kain. Ambil salah satu sisi kain soft jean, kemudian susun pola sesuai desain. Kemudian sematkan jarum pentul pada tiap bagian pola agar lebih mudah saat menjahit. Gunakan pemidangan untuk memudahkan saat menjahit. Pastikan pemidangan terpasang dengan kencang ya. Untuk mendapatkan jahitan tusuk veston seperti ini, ikuti langkah berikut. Masukkan jarum dari bawah nomor 1, kemudian tarik, dan masukkan pada nomor 2 dengan jarak setengah sentimeter. Jangan menarik semua benang, sisakan sedikit. Lalu, masukkan jarum dari arah nomor 3, tarik melintasi benang nomor 2. Ulangi langkah tersebut sampai semuanya selesai. Berikut ini merupakan hasil hiasan perca yang sudah dijahit. Kalian bisa menambahkan hiasan berupa hidung dan mata. Tahap selanjutnya, menjahit tote bag. Lipat kain tote bag menjadi 2 bagian. Pastikan hiasan perca berada di dalam lipatan. Jahit berdasarkan garis putus-putus berwarna merah dan sisakan kampuh 1 cm. Setelah bagian utama pada tote bag dijahit dengan rapi, jahit ujung tote bag untuk memberi ruang pada tote bag. Beri jarak 2 cm dari sudut, jahit sesuai garis putus-putus. Selanjutnya, jahit tepi kanan kiri furing dengan menyisakan kampuh 1 cm. Jahit juga bagian ujung furing seperti ujung tote bag tadi. Selanjutnya, lipat bagian tengah tali tote bag kemudian jahit dengan menyisakan kampuh 1 cm. Jika sudah, balik tali tote bag kemudian setrika. Jika sudah, jahit setiap tepi tali tote bag dengan jarak 2 mm. Jahit sesuai garis putus-putus berwarna merah. Selanjutnya, beri lubang pada furing sebagai jalan untuk membalik tote bag. Kemudian, pasang tali tote bag dengan posisi seperti pada video. Sematkan jarum pentul dan lakukan hal yang sama pada tali sebelahnya. Satukan furing dengan bahan utama tote bag dengan posisi seperti pada video. Kemudian, sematkan jarum pentul dan jahitlah tote bag secara melingkar. Lalu, keluarkan tote bag agar posisi furing berada di dalam. Selanjutnya, jahit kembali lubang pada furing. Lalu, setrika bagian atasnya agar rapi. Untuk memperkuat tali, jahit tepi tote bag dan tegaskan tali tote bag dengan menjahit ujungnya berbentuk segi 4 serta jahit menyilang pada bagian tengahnya. Berikut merupakan hasil akhir produk tote bag dengan hiasan perca. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat berkarya!